Ya, baik anak-anak, kita doa dulu ya. Kita doa dulu. Minta tolong Farel untuk memimpin dalam doa. Oke, terima kasih Miss. Teman-teman, Bapak Ibu guru sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas berkat yang telah kau limpahkan pada kami pada hari ini. Terima kasih telah memberikan kami hari yang baik ini untuk menjadi hari di mana kami berkumpul bersama untuk mengikuti pembelajaran Zoom hari ini. Terima kasih juga telah menyatukan kami bersama dengan sehat, supaya kami bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Pada hari ini, kami siswa-siswi SMP Kristen Korea 2 akan mengikuti pembelajaran yang akan dipimpin oleh Miss Rina. Berkatilah Miss Rina supaya Miss Rina bisa menjelaskan dan mendidik kita dengan baik dan kami siswa-siswi bisa mendengarkannya dengan seksama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, kami tahu pada hari ini masih pandemi dan kami masih berada di rumah masing-masing. Jadi Tuhan, tolong berikanlah kami perangkat dan listrik yang berjalan dengan lancar agar pembelajaran ini bisa lancar dari awal hingga akhir. Pada kali ini juga kami ditemani oleh Ibu Yuni dan Bapak Syoleh sebagai dosen pendamping dan guru pamong. Tuhan tolong berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan supaya bisa menyelesaikan seluruh tugas dan tanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kami yang ada di surga, kami ucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih Farel. Ya, anak-anak, jadi hari ini kita mau belajar apa? Yang kita pelajari adalah melanjutkan teks tanggapan kritis. Yang sebelumnya kan kita sudah ada di tahap ini kan anak-anak, kita sudah ada di tahap menulis, menentukan kritik ujian, sudah, menyimpulkan, sudah. Nah, ini adalah tahap berikutnya adalah kalian sudah menulis sesuai dengan strukturnya teks tanggapan kritis. Itu tugasnya sudah ada di LMS Psikologi yang tahap 3. Itu sudah ada lengkap tugas-tugasnya, terus pembagian kelompok. Kalian bahkan sudah melihat pekerjaan dari temannya. Nah, hari ini selain teman kalian presentasi, kita juga mau memberi evaluasi ke teman-teman yang presentasi kayak gitu. Kemarin sudah dibagi ya. Jadi nanti kelompok 1 ditanggapi oleh kelompok 2, kelompok 2 nanti ditanggapi oleh kelompok 3, kelompok 3 ditanggapi oleh kelompok 4, kelompok 4 ditanggapi oleh kelompok 5, kelompok 5 nanti ditanggapi oleh kelompok 1. Gitu ya anak-anak ya. Nanti sistemnya kita tetap acak. Jadi siapapun yang ditunjuk itu siap. Jadi NHT itu adalah number head together itu, jadi kan ada penomoran tuh anggotanya siapa saja, ada pastikan semuanya siap untuk presentasi ketika ditunjuk. Ya, jadi ketika presentasi semuanya siap ditunjuk, siap untuk memaparkan hasil kerjanya. Jadi kan kalian kerja tim tuh anak-anak. Kalau misalnya kalian tidak bisa share screen ya nanti di backup sama temennya dalam satu kelompok, dalam satu tim. Jadi tujuan kita adalah ya intinya saling membantu kayak gitu, saling ya satu sama lain saling backup kayak gitu. Jadi kita di tahap ini adalah kita belajar untuk ya memahami segala sesuatu dengan baik, terus menuliskan. Kita menulis teks tanggapan ya berarti kita ya melakukan hal yang baik, apa sih yang kita bisa petik dari hal itu. Nah, terus habis itu setelah itu kalian bisa menanggapi juga yang dituliskan teman, kalian presentasikan juga. Jadi ada 2 tugas hari ini, yaitu mengerjakan yang kemarin, kalian presentasi, habis itu nanti secara bergantian menilai, mengevaluasi karya temannya gitu ya anak-anak ya. Ini di absen dulu lengkap ya, kecuali yang izin. Ada beberapa yang sudah izin, sudah saya terima, termasuk Owen tadi pagi. Chat kalau batuk kering katanya, semoga tidak apa-apa ya. Kita doakan aja ya. Itu ya anak-anak ya. Baik, kalau sudah, kita mulai saja ya anak-anak ya. Ini kita mulai saja. Nah, hari ini saya minta tolong semuanya ya, kita bekerja sama dalam tim yang baik kayak gitu ya. Kita mau belajar lagi tentang teks tanggapan kritis. Saya share screen. Ini materi yang di LMS juga sudah kalian temukan, kalian sudah melihat. Yang di YouTube channel juga sudah kalian lihat. Saya juga sudah menerima pekerjaan dari masing-masing kelompok, sampai akhirnya kan dibagi tuh anak-anak. Kita sudah bagi siapa menanggapi kelompok mana.
Nah, nanti tinggal siapa yang presentasi, intinya semua siap ya anak-anak ya. Jadi nanti ketika ditunjuk semuanya siap. Nah, ini pertemuan ketiga, teks tanggapan kritis anak-anak. Ini definisi umum kalian pasti sudah paham dengan sangat baik kayak gitu. Yang membedakan teks tanggapan kritis sama teks lainnya apa, itu kalian pasti juga sudah tahu, sudah mempelajari dengan baik. Jadi untuk menanggapi, menganalisis sesuatu. Jadi fungsi teks tanggapan itu menanggapi, menganalisis sesuatu dari berbagai sudut pandang. Terus ada ciri-ciri umum, juga ciri-ciri khusus. Kalian sudah tahu juga pasti ya. Kalian sudah memahami di LMS, di YouTube channel juga yang sempat Bu Rina posting ya. Kayak gitu ya anak-anak ya. Jadi bisa mempengaruhi, mendebat, membujuk, mengajak, itu juga bisa. Nah, penyampaiannya juga tidak bertele-tele anak-anak, langsung ke poinnya. Terus nanti bagian resume atau bagian ringkasan, itu dijelaskan secara kronologis berurutan, jadi ada strukturnya. Ya, strukturnya seperti apa? Ada kalian juga udah tahu kan? Evaluasi, deskripsi teks, terakhir adalah penegasan ulang. Ya. Terus fungsi teks tanggapan kalian juga sudah tahu, memberikan tanggapan, memberikan sarana apresiasi. Jadi mengapresiasi orang. Terus berikutnya adalah secara sistematis dan objektif itu arahan itu bisa dipertanggungjawabkan. Arahan yang kita berikan itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya bisa juga untuk berdialog kayak gitu. Jadi fungsi teks tanggapan bisa untuk dialog juga, komunikasi. Jadi mengkomunikasi antara pihak satu dan pihak yang lain. Gitu ya anak-anak, ini tahapannya. Strukturnya dimulai dari evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Jadi bagian awal, terus selanjutnya ada pembahasan, tengah kayak gitu. Intinya apa dibahas, habis itu penegasan ulang. Jadi simpulannya seperti apa dari materi yang sudah ada. Ini materi ini pun sebenarnya di sini sudah taruh di YouTube channel kan ya anak-anak ya. Sudah Bu Rina sudah merekam juga penjelasannya, jadi kalian sudah tahu, makanya yang di sini kita jelaskan sekilas saja ya anak-anak, karena kalian juga udah mengerti gitu. Nah, di sini kalian bisa melihat ciri kebahasaannya anak-anak. Ciri kebahasaannya apa saja? Nah, di sini memakai kata tugas. Kata tugas, kata perintah. Terus di sini menggunakan kata aktif, kalimat aktif. Jadi nanti kalimat yang diterangkan dalam predikatnya. Terus menggunakan kalimat penilaian, jadi kita menilai sesuatu. Terus di sini adalah pemakaian kalimat deskripsi atau deskriptif atau gambaran, menggambarkan kayak gitu. Contohnya adalah gini anak-anak. Ketika kita membuat teks ini atau deskripsi ini, kita itu menggambarkan sesuatu. Jadi sebisa mungkin teks tanggapan kritis ini ketika kita menyusun itu ada penggambaran yang jelas, jadi orang itu yang menyimak teks yang kita buat itu tahu, oh yang terjadi kayak gini, oh solusi yang ditegaskan itu sudah benar, kayak gitu. Itu adalah ciri-ciri dari kebahasaannya ya anak-anak. Di sini adalah berikutnya adalah pembahasannya tidak bertele-tele, jadi langsung ke poinnya. Jadi di sini fakta dan opini itu langsung ke poin utamanya, disertai penjelasannya. Jadi harus jelas. Terus di sini adalah fakta dan opininya juga harus jelas dan lengkap. Jadi ketika menyampaikan teks tanggapan kritis, ya intinya adalah fakta dan opini yang kita sampaikan itu benar-benar jelas, bisa dipahami gitu anak-anak. Nah, terus berikutnya anak-anak, dari struktur ini, hari ini kita mau belajar teks tanggapan kritis tentang COVID-19 atau COVID-19. Apa sih COVID-19 gitu anak-anak? Ketika kita belajar materi ini, kita belajar COVID-19 itu apa ya anak-anak? Nah, ketika kita belajar materi ini, anak-anak minta tolong tetap on cam ya, kecuali memang ada kendala jaringan ya. Ya, terima kasih sudah direspon. Nah, jadi anak-anak ketika kita belajar teks ini, fakta dan opini harus jelas. Gini anak-anak. Intinya adalah ketika kita membuat sesuatu, kita menjelaskan bagian fakta itu yang mana, bagian opini itu yang mana. Dan sebisa mungkin hari ini kan kita belajar tentang COVID-19 ya, tentang corona itu seperti apa, terus efeknya seperti apa, yang bertanggung jawab secara moral terhadap COVID itu seperti apa.
Jadi tadi pagi juga Bu Rina dapat kabar, tadi saya sudah sempat sampaikan ke kalian ya, pendeta salah satu gereja kita di GKA Gloria itu meninggal, Pak Otniel kayak gitu, terpapar COVID kayak gitu. Ya semoga keluarganya diberi ketabahan kan anak-anak. Hal yang tidak mudah pasti. Tiba-tiba Pak Otniel itu yang Bu Rina tahu itu sekitar umur kalau tidak salah 40-an lah kayak gitu, 40 50 kayak gitu. Usia produktif Masian kayak gitu. Kasihan ya, tapi ya gimana lagi jalannya Tuhan kayak gitu. Nah, COVID ini yang bertanggung jawab sebenarnya siapa sih anak-anak? Nah, ini fakta opini harus kalian sampaikan secara jelas. Kayak gitu. Apakah pemerintah ataukah kita saja melihat tenaga kesehatan juga sudah luar biasa berjuang anak-anak. Hari ini di Dr. Sutomo itu sudah penuh sungguhan. Bangsal itu sudah penuh. Sudah penuh hari ini. Itu Dr. Sutomo itu rumah sakit yang terbesar di Jawa Timur kan. Miliknya pemerintah kan. Kayak gitu. Dan hari ini kita belajar yang menjaga kesehatan supaya mata rantai COVID-19 itu segera terputus, itu siapa? Apakah pemerintah sendiri ataukah kita bertanggung jawab? Nah, itu PR bagi kita semua anak-anak. PR bagi kita untuk bertanggung jawab sama hidup kita sendiri. Jadi ketika kita bertanggung jawab sama hidup kita sendiri, secara otomatis itu juga akan mempermudah orang lain kayak gitu anak-anak. Contoh sederhana, jadi kalau kita boleh percaya, boleh tidak. Kalau misalnya memahami itu gini anak-anak. Hidup itu sebenarnya sebuah tanggung jawab sih. Jadi kalau misalnya COVID itu sampai ada gelombang yang kedua, itu PR bagi kita. Kenapa sampai seperti itu? Apakah kita sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar, ataukah belum? Sedangkan segala yang kita miliki, kita pertanggungjawabannya sama Tuhan anak-anak. Jadi contoh yang paling sederhana, gini, semalam itu misalnya baca artikel tentang Jack Ma. Jack Ma itu salah satu orang terkaya di Cina. Jadi dia itu pemilik Amazon yang situs jual beli online yang tingkat dunia. Kalau franchise-nya itu salah satu di Indonesia itu Lazada itu anak-anak. Sekarang baru mereka juga promosi gencar kan Lazada itu. Nah, itu miliknya Jack Ma, Alibaba. Nah, Isina pikir, orang salah satu terkaya di Cina, sedangkan kemajuan ekonomi Cina itu maju pesat. Terus yang Isina lihat tidak kekayaannya, tapi cara hidup dia itu seperti apa sih? Cara hidupnya dia itu seperti apa? Ternyata anak-anak, dia itu salah satu yang peduli sama alam, konservasi. Nah, yang semalam sempat Misina baca, itu dia membeli sebuah lahan di New York, itu kayak taman namanya Brandon Park. Itu adalah taman kayak cagar alam gitu anak-anak. Bukan cagar budaya tapi cagar alam. Nah, di taman itu 28 hektar, itu ada rusa-rusa, ada hewannya ada rusa gitu yang dilindungi. Nah, kenapa Jack Ma membeli di situ? Mengapa membeli lahan itu senilai 308 miliar? Itu adalah tujuannya bukan untuk memperkaya diri atau ya apa tidak, tapi dia peduli alam. Kalau lahan itu sudah dia beli, orang tidak akan sembarangan menebang kayu atau mendirikan pemukiman liar di situ. Jadi dia peduli alam. Jadi dia tidak hanya peduli terus membeli lahan hutan-hutan di Cina, tidak hanya di Cina, dia kan asalnya dari Cina kan. Tidak hanya itu anak-anak yang dia lakukan, tapi dia juga peduli sama yang lain, negara lain. Terus akhirnya misalnya baca konsep hidupnya orang ini apa sih? Ternyata konsep hidupnya itu anak-anak, setiap manusia hidup di bumi yang sama. Karena hidup di bumi yang sama, mereka berhak menghirup udara segar yang sama. Jadi bukan udara yang tercemar polusi. Itu salah satu usaha yang Jack Ma lakukan dalam hidupnya. Jadi hidupnya itu tidak hanya untuk dirinya sendiri. Jadi buat apa orang kaya, pintar, tapi hidupnya untuk diri sendiri? Pertanggungjawabannya bagaimana? Sedangkan umur manusia kan tidak ada yang tahu anak-anak. Tadi pagi dengan berita duka itu misalnya jadi mikir juga. Oh ya Tuhan, Bapak itu masih usia produktif. Sekitar 40-50 umurnya. Terus keluarganya, anaknya juga masih sangat muda, masih SMP kayak gitu. Jadi bukan hal yang mudah juga bagi keluarganya pasti ditinggalkan. Tapi pada akhirnya keluarganya juga, jadi selama jemaatnya juga di gereja juga mikirnya selama hidup Bapak itu kontribusinya apa untuk jemaat. Sama seperti Jack Ma ini. Dia salah satu orang yang dipercaya Tuhan, memiliki kekayaan yang luar biasa besar. Dia tidak menggunakan untuk dirinya sendiri, tapi dia mau berbagi. Salah satunya dia
konservasi alam itu anak-anak, membeli hutan taman yang ada di New York. Sebenarnya kalau dipikir-pikir apa urusannya ya dia sama orang Amerika? Tidak ada urusan kan anak-anak. Tapi dia punya konsep hidup yang lain. Konsep hidupnya adalah sesama manusia, hidup di bumi yang sama, di planet yang sama. Jadi punya hak untuk menghirup udara segar yang sama, bebas dari polusi. Jadi tidak, karena dia mampu punya uh, ekonomi yang kuat kayak gitu, jadi dia peduli. Jadi anak-anak di sesuatu yang kita miliki, itu kita punya tanggung jawab, gitu anak-anak. Tanggung jawab moral kita itu besar. Jadi bagaimana kita hidup tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup mau untuk sesama kita. Kita mau hidup untuk berbagi ke orang lain. Kayak gitu. Itu terpenting dalam hidup kita. Jadi intinya kita tidak egois sama hidup kita. Tidak egois. Suatu ketika di sana cerita aja, sekilas ya Bu Rina cerita. Kak kelas kalian itu 9F. 9F itu waktu itu saya juga tidak tahu, saya juga tidak pernah mengurus dari keluarga yang seperti apa ya. Intinya dia masuk di kelas, siapapun yang masuk di kelasnya Bu Rina ya Bu Rina ajar, Bu Rina didik, sama, tidak pernah membedakan anaknya si A, anaknya si B, kemampuannya C, kemampuannya D, tidak. Sama. Jadi harus adil, guru itu harus adil. Dan ternyata di kelasnya Bu Rina itu kumpulan dari generasi ketiga, ya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia sih. Kayak cucunya Kalbe Farma, Pepperline gitu, cuman dirahasiakan sih memang. Cuman akhirnya ya sampai juga ke telinga Bu Rina, kan Bu Rina wali kelasnya kan. Cuman ya Bu Rina tahu tapi memperlakukannya ya bersikap biasa saja, tidak yang gimana kayak gitu. Nah, suatu ketika pelajaran olahraga itu proyeknya buat flash mob anak-anak. Kayak senam yang kalian rame-rame senam gitu loh anak-anak. Kayak dance kayak itu. Nah, akhirnya otomatis mereka nitip HP. HP-nya itu ternyata Mina juga tidak pernah ngurus mau merek iPhone, mau merek Samsung, terserah. Yang penting bisa berfungsi, saya sendiri juga tidak pernah gimana-gimana. Nah, akhirnya Mina bawa dus ke lantai 2, ke ruang bahasa 7 itu. Yang mereka titip memang ya iPhone, dan Miss Mina tidak pernah tahu harganya kayak gitu. Sampai suatu anak bilang kayak gini, loh Miss, itu satu HP itu 22 juta, Miss. Itu ada 10 HP lebih, Miss. Jual aja, Miss. Itu langsung hari ini, Miss, duitnya banyak kayak gitu. 22 juta kali 10, 220 juta berarti. Terus Miss Ina bilang, oh oke, ya sudah itu aja, oke. Tidak pernah komen apa-apa, sekalipun ya anaknya ada yang bercanda kayak itu, tapi bukan pemiliknya. Tapi Miss Ina berpikir di situ, HP yang mahal kayak gitu, boleh kok jadi orang kaya, punya HP puluhan juta boleh. Tapi di situ terkandung tanggung jawab loh anak-anak. Berarti kan mereka, itu kan penerus generasi yang nanti harus ngurusi banyak karyawan loh anak-anak. Ngurusi banyak karyawan, dan yang dia urus bertanggung jawab tidak hanya sama hidup karyawan, tapi sama keluarganya juga. Jadi dia secara tanggung jawab, dia tidak boleh kemewahan itu hanya untuk dirinya sendiri, tapi ya sudah harus bisa menyejahterakan orang lain. Jadi punya tanggung jawab moral sama karyawan, sama orang lain kayak gitu. Gitu ya anak-anak ya. Terus suatu ketika Miss Ina juga dengar juga dari gereja gitu ceritanya. Kan pandemi kemarin itu banyak yang semuanya usaha-usaha kayak berantakan gitu kan. Nah, suatu ketika pendetanya Miss Ina itu bilang kayak gini. Pendetanya GKA Gloria, Pak Alfred bilang kayak gini. Ada jemaat yang saya pikir baik-baik saja, soalnya tidak pernah mengeluh atau ya apa kayak gini. Sampai suatu ketika saya datangi, sampean nggak pernah mengeluh, Rek. Baik-baik saja dah usahanya. Terus habis itu dijawab, Pak Alfred itu cerita, Pak Pendeta cerita, oh ya, saya tidak baik-baik saja, kondisi ini mengubah semuanya. Hanya saja saya harus berusaha bertahan, Pak Pendeta. Saya harus memikirkan, jadi itu usahanya skala menengah sih anak, karyawannya 1.200 kalau tidak salah. 1.200 karyawan saya. Dan kalau misalnya saya tutup usaha saya tidak hanya melukai hati karyawan saya, tapi juga keluarganya. Bagaimana di kondisi yang sulit ini. Makanya saya juga memutar otak bagaimana supaya usaha itu tetap bertahan. Jadi kalau misalnya Pak Pendeta memikirkan bahwa usaha saya baik-baik saja, itu salah. Tapi saya berusaha bertahan karena yang memikirkan banyak hal, termasuk nasib karyawan. Terus Mesina berpikir, oh ya konsep hidup yang kayak gini itu yang benar. Kayak gitu. Jadi anak-anak ada tanggung jawab moral dari sesuatu yang kita miliki, dari kehidupan yang kita miliki. Nah, di teks tanggapan kritis ini, nanti kalian juga analisis, ini tanggung jawab moralnya siapa?
kayak gitu. Miss Rina ketika belajar di kelas ini, di kampus ini juga Miss Rina memahami ada banyak ketemu orang, anak-anak, ketemu dosen, ketemu sesama mahasiswa. Nah, dari situ juga Miss Rina memahami bahwa setiap orang itu pada akhirnya berusaha bertanggung jawab sama hidupnya kok. Berusaha bertanggung jawab sama hidupnya. Nah, kalian juga bertanggung jawab sama hidup kalian sendiri, juga sama sesama kalian, kayak gitu. Misalnya, kita dikasih lebih tuh, ya bagikan berkat itu. Bagikan berkat itu. Misalnya kalian ada talenta lebih di bidang IT, teman kalian minta tolong buat tutorial dong, ya sudah buatkan. Jadi kita tidak boleh pelit sama apa yang kita miliki itu anak-anak. Karena itu sejujurnya bukan milik kita juga kan. Itu titipannya Tuhan kan. Kayak gitu. Jadi bagikan berkat itu. Kalau Miss Rina lihat coba analisis dari orang-orang yang ketemu Miss Rina mungkin tidak sampai 1 tahun ya. Tapi Miss Rina coba memahami. Dari dosennya Miss Rina, saya memahami ibunya ini sangat pintar anak-anak. Bisa memahami banyak aplikasi. Memang pakar media pembelajaran. Tapi kemudian Miss Rina memahami lagi. Oh, dosennya Miss Rina, Bu Yuni ibunya ini punya hati kesadaran bahwa saya dikasih talenta sama Tuhan pintar. Maka saya harus membuat mahasiswa saya baik yang S1, S2 maupun yang di kuliah di profesi ini ya bisa memahami materi dengan baik. Pada akhirnya bisa mencerdaskan banyak anak bangsa. Karena pada akhirnya ilmu yang saya bagikan tidak hanya untuk guru-guru, untuk mahasiswa, tapi juga untuk murid-muridnya. Nah, misalnya coba memahami, oh iya ya, ibu ini ada hati juga bahwa ada kesadaran bahwa yang ibu miliki, yang dosennya Miss Rina miliki itu ya harus dibagikan kayak gitu. Terus ini juga belajar dari guru pamongnya Miss Rina. Kenapa ya Bapak ini kosakatanya selalu positif? Setiap mahasiswa misalnya kesulitan itu selalu dibesarkan hatinya. Dan Miss Rina juga memahami, oh iya, karena menjadi guru di zaman ini itu tidak gampang. Jadi harus dibesarkan hatinya supaya hatinya tidak pahit, supaya hatinya tetap semangat. Mendidik anak zaman sekarang kan tidak gampang, apalagi kondisinya seperti ini. Jadi saya bisa memahami, oh iya, Bapak guru pamongnya Miss Rina ini berusaha selalu berpikir positif, mengatakan sesuatu positif, membesarkan, membuat hatinya orang lain besar, itu karena menyadari jadi guru di zaman sekarang itu tidak gampang. Jadi harus dibesarkan hatinya, supaya guru-guru juga semangat mencerdaskan ya kalian penerus bangsa. Kayak gitu. Gitu ya anak-anak ya. Jadi hari ini konsepnya kita adalah menganalisis fakta dan opini. Dari video yang sudah kemarin Miss Rina kirim ke kalian di LMS Kuloji, juga sudah Miss Rina kasih penjelasan di YouTube channel ya. Ya, ini next, ini anak-anak videonya tentang berita yang kemarin ya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap ada 16 kasus COVID-19 di Indonesia yang disebabkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Anak-anak, Miss Rina tidak akan jelaskan atau siarkan ulang karena videonya durasinya panjang. Nah, kita langsung aja ya. Kita langsung bagi kelompok gitu anak-anak. Kalian tugasnya juga sudah tahu, menganalisis struktur, habis itu kalian juga ini anak-anak, mengevaluasi. Nah, karena waktu kita terbatas, nanti saya batasi setiap kelompok. Jadi, satu kelompok presentasi sama memberi penilaian. Jadi, satu kelompok satu sama penilaian kurang lebih 5 menit ya anak-anak ya. Jadi nanti kalian langsung sampaikan poin-poin utamanya saja, karena kita waktunya juga terbatas gitu ya. Saya stop share dulu ya anak-anak ya. Bu Rina berikutnya akan share screen tentang bagaimana kondisinya nakes tenaga kesehatan yang ada, perjuangannya mereka seperti apa. Ini saya sempat scroll di medsos, itu bagaimana perjuangannya tenaga kesehatan gitu ya anak-anak ya. Kita lihat ya anak-anak ya, video pendek saja. Nanti setelah tahu ini, kita akan lebih bisa untuk menghargai usahanya orang, kayak gitu. Telah mengonfirmasi masuknya 3 varian baru virus corona dari luar negeri. Ini berita dari Tribun dulu. Pemerintah melalui ini suara sudah kedengaran ya? Tolong kasih respon. Sudah kedengaran? Okay. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes telah mengonfirmasi masuknya 3 varian baru virus corona dari luar negeri. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan 3 varian baru itu berasal dari Inggris, India, dan Afrika Selatan. Hingga saat ini sudah ada 16 kasus COVID-19 di Indonesia yang disebabkan penularan mutasi baru virus corona dari ketiga negara tersebut. Belasan kasus ini telah dilaporkan Budi kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pada Senin 3 Mei 2021. Budi menekankan bahwa varian baru yang menyebabkan 16 kasus penularan itu masuk sebagai kategori variant of concern atau mutasi yang memang sangat diperhatikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.
Pasalnya, dampak penularan yang diakibatkan ketiga varian baru itu lebih besar, sehingga dia meminta masyarakat lebih waspada. Budi pun mengingatkan masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak secara disiplin. Menurut Budi, apapun virusnya dan seperti apapun mutasinya akan bisa dicegah penularannya apabila protokol kesehatan diterapkan secara maksimal. Ya, anak-anak next ya berikutnya. Ini perjuangannya mereka di Wisma Atlet kan anak. Merawat yang kena COVID-19. Berikutnya. Ya, itu perjuangannya tenaga kesehatan anak-anak. Mereka tetap berusaha sukacita sekalipun yang mereka hadapi pastinya juga tidak mudah. Gitu ya anak-anak ya. Tidak mudah tapi mereka berusaha melayani ya. Nah, anak-anak, terus kita ke pembagian kelompok. Pembagian kelompoknya masih sama, hanya saja beberapa dari kalian ada yang izin, tidak apa-apa. Ini kelompok 1 tinggal 2 ya, Savio sama Kelly ya. Ini pembagian kelompok, kalian hafalkan nomor kalian masing-masing ya anak-anak ya. Kelompok 1, kelompok 2, tolong dihafalkan masing-masing. Sama seperti minggu lalu ya. Nah ini kelompok 3 dan kelompok 4. Sudah ya, kalian sudah tahu nomornya nomor berapa ya. Sekarang kelompok 5. Ya, gitu ya anak-anak. Baik, kalau kalian sudah tahu di kelompok berapa, kita breakout room. Nanti tugas kalian di breakout room adalah kalian silakan share screen, kalian diskusi bersama apa saja yang sudah kalian buat, termasuk penilaian kan kalian sudah melihat juga karya dari kelompok lain ya. Nanti sama persiapan semuanya siap untuk presentasi. Miss Ina buat dulu ruang breakout room ya. Miss Ina kasih, Bu Rina kasih izin akses ke Bapak Soleh sudah, Ibu Yuni. Ya. Ya anak-anak, kalian punya waktu sekitar 5-10 menit ya anak-anak ya. Kita perhatikan waktu, jadi 5-10 menit di breakout room, silakan sharing. Nanti setelah itu kita ke ruang utama kalian presentasi ya. Gitu ya. Tapi sebelum sampai ke sana saya mau tanya dulu dong. Saya mau tanya dulu. Anak-anak tadi sudah dijelaskan ada banyak hal. Saya tanya, struktur dari teks tanggapan kritis itu apa? Ada yang tahu? Saya, Miss. Oh ya, silakan Kesya. Deskripsi teks sama penegasan ulang. Oh ya, betul, pintar. Evaluasi, deskripsi teks, penegasan ulang. Pintar, bagus. Terus berikutnya, ciri umum dari teks tanggapan kritis. Ya, Miss. Oh ya. Yang pertama, dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan mempengaruhi, mendapat, membujuk, menyanggah, bereaksi, dan sebagainya. Yang kedua, mengutamakan aspek persuasif atau ajakan. Betul, bagus. Yang ketiga, penyampaian efektif atau tidak bertele-tele. Yang keempat, bagian disusun secara kronologi atau berurutan. Ya, bagus, pintar. Senang saya kalian bisa memahami materi dengan baik, menyimak dengan baik kayak gitu. Terima kasih ya, Legend. Terus berikutnya kita ke ciri-ciri khusus. Sebelum nanti kita ke ruang breakout room. Ciri-ciri khusus ada yang tahu? Silakan unmute. Saya, Miss. Ya, Fer, silakan nak. Ciri-ciri khususnya. Ciri-ciri khusus yang pertama itu terkait dengan fenomena-fenomena yang sedang terjadi atau lagi trending di lingkungan masyarakat sekitar. Yang kedua, teks tanggapan kritis ditulis berdasarkan bukti yang berupa fakta atau kenyataan. Ya. Dan yang terakhir, teks tanggapan kritis menggunakan bahasa yang bervariasi. Ya, bagus, pintar. Kalian memahami dengan sangat baik, kalian menyimak dengan sangat baik. Ketika materi diberikan, kalian juga berusaha memahaminya. Terima kasih anak-anak, saya senang. Terus, kita sudah sampai minggu lalu, kita membuat simpulan juga. Kalian ingat cara membuat simpulan bagaimana? Ada yang ingat? Saya, Miss. Ya, silakan. Jadi pertama, ya. kita menyimak video atau membaca paragraf.
teks dengan cermat. Lalu kita menentukan kalimat utama paragraf atau inti dari tiap bagian video. Ya, Lalu setelah itu kita buat kesimpulan tersebut. bagus, pintar. Senang saya kalian bisa memahami dengan baik. Jadi materi tidak berlalu sia-sia, tapi kalian mengusahakan yang terbaik gitu. Kalian menjawab, kalian menyimak, kalian menguasai materi. Bagus anak-anak. Terakhir sekarang ciri kebahasaan. Ada yang ingat ciri kebahasaan? Siapa yang ingat? Yuk. Saya ingat, Miss. Ya. Pertama, penyampaian kata tugas. Kedua, tidak bertele-tele. Ketiga, fakta dan opini harus jelas. Keempat, pemakaian kalimat aktif, kalimat penilaian, dan kalimat deskriptif. Ya, bagus, pinter. Ya, anak-anak pinter semua ya, bagus. Terima kasih kalian sudah berusaha aktif, berusaha untuk menjawab gitu. Anak-anak kita kasih reaction untuk teman-teman yang sudah menjawab. Boleh tepuk tangan, boleh jempol. Ya, silahkan kasih reaction. Ya, terima kasih anak-anak. Oke. Ya, baik, kalau sudah kita ke breakout room ya anak-anak. Nanti kalian langsung kalian memilih sendiri gitu ya. Kalian milih sendiri sekitar 5-10 menit saja di ruang breakout room. Ya. Saya bagi ruangannya. Nanti instruksinya adalah di breakout room diskusi tentang tugas-tugas kalian ya. Ya, silakan. Saya sudah coba create ya. Silakan join. Aaron sama Janice, oke ya nak? Ya, Aaron? Ya, oke. Bu Yuni, kali Bapak Soleh, saya izin untuk ngecek di ruang breakout room ya. Ibu sama Bapak sudah saya berikan akses untuk co-host. Jadi kalau misalnya berkenan untuk join atau melihat anak-anak, monggo. Oke. Halo, Miss. Kalian berdua ya? Iya, Miss. Iya, Miss. 3 orang lainnya. Nggak apa-apa, ya gitu. Miss. Kita duo squad. Iya. Yes, nggak apa-apa lah. Tetap semangat ya. Iya. Ya. Ini nggak tahu jaringannya Miss Lina nge-lag atau ya apa ini? Enggak kok, Miss. Enggak ya? Enggak. Oke. Ya sekalian diskusikan bersama ya. Yang lainnya kemana saya juga nggak tahu, nak. Yang penting tetap semangat ya. Iya, Miss. Semangat, diskusi, terus nanti durasinya kalian presentasi mungkin sekitar 3 menit, jadi singkat saja tidak apa-apa. Nanti kalian menanggapi sekitar 2 menit. Jadi karena kita waktunya terbatas kan sampai pukul 8.30 sampai sekitar pukul 10 anak-anak. Ya, gitu ya. Ya, terima kasih. Semangat. Ya, semangat Sof. Semangat Kelly juga. Ini saya join ke room yang lain lagi ya. Ya, Miss. Iya, nak. Saya join ke room 2. Diskusikan, jangan lupa semangat ya. Anak-anak room 2 semangat ya. Ya. Ya, tolong semangat. Kalian sharing-sharing apa saja yang harus dibagi, yang harus nanti disampaikan ke teman-teman kayak gitu. Siapapun yang ditunjuk nanti siap. Terus ya diskusikan bersama tim ya. Kayak gitu. Ya. Sharing-sharing boleh gitu. Nanti kita durasinya ini ya anak-anak. Sekitar 5 menit karena kita kayak keterbatasan waktu juga kan. Kayak gitu. Ya, sekitar jadi presentasi 3 menit, terus tanggapan kan sekitar 2 menit ya. Kayak gitu, jadi supaya waktunya bisa pas. Ya, gitu ya anak-anak ya. Saya join ke room berikutnya. Semangat anak-anak. Angkai 2, harusnya 1. Oh, memang 2. Halo anak-anak, kalian rajin sekali, pintar sekali. Ya, bagus, pintar. Semangat ya. Ya, jadi nanti diskusikan bersama. Presentasi nanti waktunya sekitar 5 menit, jadi presentasinya 3 menit, ditanggapi 2 menit ya anak-anak. Karena kita kan kayak durasi juga kan. Semangat ya anak-anak ya, pasti bisa, bersama Tuhan pasti bisa ya. Ya,
Lanjutkan anak diskusinya, saya ke room berikutnya ya. Semangat Farel, Verina, Keisha, terus Jenis, Aaron, ya Bapak Soleh yang menikah anak-anak kelas kami. Ya gitu ya anak-anak, sekarang saya akan join ke room berikutnya. Ke room 4 ya. Adel tadi sudah ke room 4. Semangat anak-anak. Oh iya, bagus sekali kalian diskusinya. Halo Olivia, Tata, Aileen gitu. Semangat ya anak-anak ya. Gretchen. Oh ya, kalian sudah mencoba memahami, sudah membuat poin-poin utama gitu. Ya bagus anak-anak. Nanti kita ini ya anak-anak, karena durasi juga satu kelompok presentasi 3 menit sama tanggapan 2 menit. Jadi satu kelompok pertanggapan sekitar 5 menit ya. Kayak gitu karena ya itu mempertimbangkan waktu juga. Ya. Tapi kalian pasti bisa kok. Ini saya lihat presentasinya sudah dikerjakan dengan sangat bagus. Desainnya juga catchy ya gitu. Kekinian kayak gitu. Jadi ya elegan itu bahasa Indonesianya anggun, bagus. Ya, semangat ya anak-anak ya. Lanjutkan ya, saya lanjut ke katanya Tata kameranya lagi error, lagi oh iya coba tidak ganti apa-apa. kamera. Iya, off kamera aja tidak apa-apa kalau kameranya baru bermasalah. Oke. Makasih ya Jess infonya. Iya, Nak. Semangat ya, tetap semangat ya apapun yang terjadi tetap semangat belajar. Yuk, sekarang kita misalnya ke room 5 ya. Latihan. Oh iya, bagus sekali. Halo semuanya. Halo Gabe, Irene, Steve, Ellen, Eva. Ya, bagus. Kalian menyimak dengan sangat bagus. Diskusi dengan sangat bagus. Nanti waktunya ini ya, Nak. Presentasi sama tanggapan itu 5 menit. Karena kita juga durasi toh. Terus, kan ada durasi juga. Jadi kalian ya presentasi cuman ke poin-poin utamanya saja. Karena kita mempertimbangkan waktu. Supaya waktunya cukup. Tapi saya lihat intinya kalian sudah memahami materi dengan sangat baik. Kalian buat presentasinya juga elegan gitu, catchy, kayak anggun gitu. Terus kalian juga berusaha bekerja sama dalam tim dengan sangat baik. Gitu. Terima kasih anak-anak. Jadi 3 menit untuk presentasi kalian, 2 menit untuk menanggapi. Cukuplah ya, kayak gitu. Gitu ya anak-anak ya. Saya ke room utama, mungkin sekitar 2 menit lagi saya tutup ya anak-anak. Kan ini juga udah pada siap. Silahkan dilanjutkan diskusinya sekitar 2 menit ya. Ya, saya tinggal ya anak-anak ya. Semangat. Saya cek. Ya, anak kita sambil nunggu yang lain ya. Ya. Oke anak-anak, baik kalau sudah, saya terima kasih kalian sudah diskusi, setidaknya kalian ada gambaran penguatan nanti untuk presentasi. Kita mulai presentasi dari kelompok 1 ya anak-anak, dan karena keterbatasan waktu juga, kita pukul 10 kurang 10 sudah harus selesai. Nanti sekitar 5 menit presentasi, jadi 3 menit presentasinya kelompok, 2 menit untuk presentasi tanggapan, kayak gitu ya. Jadi pastikan semuanya sudah siap share screen, untuk menyampaikan ini ya, menyampaikan hasil presentasi ya. Gitu ya anak-anak ya. Jadi kalau misalnya temennya ada yang kesulitan, misalnya sedang kendala jaringan atau apa, minta tolong di backup. Jadi kalian satu tim, fungsi satu tim adalah satu sama lain itu tolong menolong.
Jadi ingat yang tadi Miss Sina katakan bahwa yang kita miliki itu tidak sepenuhnya hak kita. Ada haknya orang lain dari yang kita miliki. Jadi kita berbagi kayak gitu. Bahkan keseluruhan yang kita miliki itu bukan miliknya kita, anak-anak. Itu titipannya Tuhan. Jadi kita nggak boleh sombong. Kayak gitu. Orang sombong itu ibaratnya kayak kalian pernah dengar burung gagak, kaoknya burung gagak. Kalau misalnya di film-film Amerika yang kalian lihat, jelek kan suaranya. Ya itu orang sombong itu juga di telinga orang lain itu jelek. Orang lain itu nggak butuh kesombongan kita kok. Kayak gitu. Gitu ya anak-anak. Jadi satu anggota tim saling bagi, saling bantu, saling backup. Seandainya merasa lebih, satu hal yang tidak boleh adalah yaitu sombong. Sombong itu tidak ada gunanya. Orang lain tidak butuh kesombongan kita. Orang yang dengar itu di telinga malah nggak enak kalau orang sombong. Gitu ya. Dan saya berterima kasih kalian sejauh ini secara karakter oke, dididik bisa. Sekalipun kalian pintar, kalian kecukupan, saya tidak pernah mendengar sombong atau ya apa. Kalian bersikap biasa-biasa saja dan itu sesuatu yang baik kayak gitu. Itu ya anak-anak ya. Baik, kalau sudah kita mulai dari kelompok 1, anak-anak kalian ingat ya. Kelompok 1 saya minta tolong nomor 3. Kelompok 1 tinggal nomor 3 sama nomor 4 anak-anak yang lain izin. Ya sudah tidak apa-apa. Nomor 3 Kelly. Oh ya, Savio yang bantu share screen. Bagus, kalian saling backup. Ya, silakan, Kelly. Selamat pagi Miss Rina, Bapak dan Ibu dosen dari Miss Rina, serta teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai teks tanggapan kritis. Analisis kritik dan pujian. Kritik. Dengan munculnya varian baru COVID-19 dari India, Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander K. Ginting memberikan himbauan kepada masyarakat Indonesia agar sadar akan bahaya dari COVID-19 ini dan selalu menjaga diri serta melaksanakan protokol kesehatan. Sosial kultur antara Indonesia dan India tidak banyak berbeda. Kita banyak kegiatan yang sifatnya komunal atau ramai-ramai. Oleh karena itu, kita tetap harus menjaga diri kita dengan cara tetap menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan jangan berkerumun, kata Alex kepada CNN Indonesia. Bapak Alexander menambahkan bahwa pemerintah telah memperketat PPKM Mikro, yang berarti pembatasan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan keselamatan rakyat. Oleh karena itu, rakyat juga harus sadar dan mengerti akan resiko dari COVID-19 ini dan bekerja sama dengan pemerintah untuk menekan angka pertumbuhan COVID-19 di Indonesia. Pujian. Dengan adanya kepulangan buruh migran ke Indonesia menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, ada banyak orang yang khawatir apakah varian baru dari negara lain akan ikut masuk ke Indonesia bersama dengan buruh migran yang pulang. Tetapi Pak Alexander Ginting selaku Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 mengatakan bahwa pemerintah akan memberlakukan pengetahuan terhadap prosedur-prosedur yang ada dalam hal pemeriksaan dan karantina kepada para buruh migran. Kendati sudah memiliki sertifikat yang menyatakan negatif COVID-19, para buruh migran akan tetap diperiksa kembali dan menjalankan masa karantina. Dari pernyataan di atas, kita bisa melihat bahwa pemerintah telah memiliki rencana atau langkah-langkah untuk mengantisipasi mutasi atau varian baru dari COVID-19, sekaligus melindungi rakyat Indonesia. Menurut ahli, ada beberapa faktor yang menyebabkan India sekarang ini berada di gelombang kedua dalam kasus virus corona, seperti masih melakukan acara dalam jumlah yang besar tanpa mematuhi protokol kesehatan. Walaupun India boleh dikatakan sudah berhasil dalam menurunkan angka kasus positif virus corona pada gelombang pertama sebelumnya, tetapi ini malah memicu kasus baru lagi di gelombang 2. Mereka tidak sadar dan terlena akan penyebaran virus corona yang begitu cepat, dan mereka juga sudah berasumsi bahwa mereka telah berhasil dalam menangani virus corona ini. Maka dari itu, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dan pola hidup kita agar terhindar dari COVID-19 yang terus menyebar. Virus ini diperkirakan berasal dari hewan dan bisa menular dari hewan ke manusia, serta dari manusia ke manusia. Ketika terinfeksi COVID-19, seseorang akan mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, dan sesak nafas. Jika ada orang yang terinfeksi COVID-19, sebaiknya hubungi hotline COVID-19 untuk mendapatkan informasi mengenai tempat dan waktu untuk menjalani tes. Jika tes tidak tersedia, tetaplah di rumah dan jangan lakukan kontak dengan orang lain selama 14 hari. Menaati prosedur pelacakan kontak untuk menghentikan penyebaran virus, tidak kemana-mana saat masa karantina, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, menggunakan masker, sering mencuci tangan, menggunakan ruang yang terpisah dengan anggota keluarga lain, cek diri sendiri jika terdapat gejala apapun selama masa karantina.
Segera hubungi penyedia layanan kesehatan jika Anda sulit bernafas, sulit berbicara atau bergerak, bingung, dan merasakan nyeri di dada. Selain kebersihan diri, menjaga kebersihan rumah juga sangat penting dilakukan selama pandemi COVID-19 berlangsung. Hal ini dikarenakan virus corona terbukti dapat bertahan hidup selama berjam-jam dan bahkan berhari-hari di permukaan suatu benda. Saat membersihkan atau melakukan disinfeksi, Anda perlu menggunakan sarung tangan dan masker, serta mencuci tangan dengan air bersih dan sabun setelah selesai membersihkan rumah. Agar vaksin bisa bekerja lebih efektif, ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan sebelum dan setelah mendapatkan vaksin COVID-19. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Kelly. Sebelum nanti saya tanggapi secara global, ini saya minta tolong tanggapan dari kelompok lain ya. Kelompok 1 ditanggapi sama kelompok 2. Kelompok 2, kalian hafal nomor kalian masing-masing ya. Saya tunjuk kelompok 2 nomor 3. Nomor 3, Shena ya. Ya, silakan Shen. Bisa share screen atau minta tolong temennya untuk share screen ya. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Saya Grisiana dari kelompok 2 akan menyampaikan evaluasi tanggapan untuk kelompok 1. Pendapat kami tentang presentasi kelompok 1. Kelompok 1 sudah menuliskan teks tanggapan kritis dengan sangat baik dan lengkap. Struktur yang dituliskan juga sudah benar meliputi evaluasi deskripsi teks dan penegasan ulang. Kelompok 1 juga sudah memperhatikan ciri kebahasaan, khususnya pemakaian kalimat aktif, kalimat penilaian, dan kalimat deskriptif. Kelompok kami, yaitu kelompok 2, memberikan apresiasi dan penilaian yang positif kepada kelompok 1 yang sudah menyusun teks tanggapan kritis mengenai COVID-19 dengan sangat baik. Ya, terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Siana. Nah, kita kasih reaction kepada kelompok 1 juga kelompok 2 yang sudah menanggapi ya. Boleh tepuk tangan, boleh jempol. Bagus, anak-anak. Ya, kita sebelum nanti saya tanggapi secara global, kita ke kelompok 2 dulu ya, anak-anak. Nah, kelompok 2 saya minta tolong nomor 5 untuk presentasi. Nanti siap-siap kelompok 3 menanggapi. Kelompok 3 nomor 2 ya yang menanggapi ya. Jadi kelompok 2 saya minta tolong yang presentasi nomor 5. Vincent ya? Ya, silahkan. Selamat pagi, Bapak dan Ibu Guru, dan teman-teman semuanya. Hari ini saya, Vincent Anggali, perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan teks tanggapan kritis. Kritik dan pujian. Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting, menyatakan bahwa pemerintah sudah mempunyai kewaspadaan dan persiapan dalam menghadapi mutasi atau varian baru virus COVID-19. Pemerintah juga sudah bijaksana dalam menerapkan PPKM Mikro yang berguna untuk menjaga keselamatan rakyat. Demikian juga pemerintah harus konsisten terhadap kebijakan-kebijakan menutup border dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Dan izin yang diberikan hanya untuk kepentingan esensial saja, serta tidak memberikan izin jika WNA tidak lulus dalam tes pemeriksaan kesehatan. Masyarakat harus mengerti resikonya, dan pemerintah harus lebih tegas supaya kasusnya tidak melonjak. Jika pemerintah tidak tegas, maka masyarakat tidak akan terkontrol dan bisa menyebabkan kerumunan, seperti yang ada di pusat perbelanjaan. Jadi dengan demikian, mobilisasi yang ramai dapat kita hindari dan sebaiknya di rumah saja, menyayangi diri sendiri dan keluarga. Sekarang ini di India berada di gelombang kedua dalam kasus virus corona. Menurut para ahli, hal ini terjadi karena masih ada penduduk yang melakukan acara dalam jumlah besar tanpa mematuhi protokol yang ada. Pada gelombang pertama, India sudah berhasil menurunkan angka kasus positif virus corona. Namun, hal tersebut semakin membuat penduduk India lengah dan berasumsi bahwa pandemi telah usai. Melihat kejadian ini, sebaiknya kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada dan menjaga pola hidup sehat. Karena mutasi virus varian baru membuat virus corona menyebar lebih cepat, langkah yang dilakukan pemerintah sudah benar, dengan tetap konsisten akan kebijakan-kebijakan perjalanan
dan tidak menurunkan jumlah swab test yang dilakukan di setiap daerah. Langkah ini diambil pemerintah agar ekonomi di Indonesia bisa tetap berjalan. Masyarakat pun harus lebih sadar akan pentingnya disiplin mengikuti protokol kesehatan untuk membantu memutus penyebaran COVID-19. Dengan adanya mutasi atau varian baru dari virus corona yang semakin mudah untuk menular, penyebaran dari virus ini semakin tidak bisa diprediksi dan tidak diketahui kapan berakhirnya. Masih banyak sekali orang tidak patuh dalam mengikuti protokol kesehatan, sehingga dibutuhkan kesadaran masyarakat atas bahaya yang bisa ditimbulkan dari virus corona dan untuk semakin meningkatkan kewaspadaan atas virus corona. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih, Vin. Bagus. Yuk, saya minta tolong ditanggapi dari kelompok 3 ya. Kelompok 3 saya minta tolong nomor 2. Kesia. Silakan, Nak. Ya, bisa saya screen atau minta tolong temennya ya? Ya. Ya. Verina yang saya screen, bagus, silakan. Selamat pagi Bapak Ibu guru dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Kesia dan hari ini saya akan mewakili kelompok 3 untuk memberikan evaluasi. Menurut kami, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil kerja dengan baik dan terperinci. Penulisan struktur sudah baik dan benar, yaitu teks tanggapan kritis meliputi evaluasi deskripsi teks dan penegasan ulang. Dan di bagian penegasan ulang, simpulan dibuat dengan terperinci dari berbagai sudut pandang. Kelompok kami, yaitu kelompok 3, melihat bagaimana kelompok 2 sudah bekerja keras mempersiapkan dan menulis teks tanggapan kritis yang baik mengenai gelombang kedua pandemi COVID-19 ini. Fakta dan opini juga sudah sangat jelas dan hal tersebut bisa terus ditingkatkan. Demikian evaluasi kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Kesia. Terima kasih Vincent juga yang sudah presentasi. Anak-anak kita berikan tepuk tangan, apresiasi untuk kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Yeay, bagus. Dan anak berikutnya, kelompok 3, presentasi saya minta tolong nomor 3. Nomor 3 Jenis ya. Nanti minta tolong persiapan kelompok 4 yang menanggapi nomor 3 juga. Ya, silakan Jenis. Selamat pagi teman-teman dan para guru. Hari ini saya Jenis akan mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi terkait tugas yang telah diberikan. Hal yang akan kami bahas hari ini adalah yang pertama, membuat paragraf yang berisi kritik dan pujian berdasarkan video yang telah dilihat. Dan yang kedua, membuat teks tanggapan kritis secara lengkap berdasarkan video yang telah dilihat. Yang pertama, kritik. Meskipun sudah ada banyak cara penanganan COVID-19, jumlah kasus di Indonesia masih belum mencapai titik terendah dan terus diikuti lonjakan yang besar. Banyaknya jumlah kasus COVID-19 di Indonesia ini disebabkan oleh kurang tegasnya pemerintah dalam menegaskan peraturan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjalankan prokes. Pujian. Tahap demi tahap, pemerintah berjalan ke arah yang benar. Pemerintah melakukan beberapa hal untuk mengurangi kerumunan di publik, seperti memperketat PPKM Mikro, kerja dari rumah atau work from home. Selain itu, pemerintah juga menggencarkan penyebaran vaksinasi untuk masyarakat Indonesia. Yang kedua, bagian evaluasi. India sekarang ini sedang dilanda kasus COVID-19 gelombang kedua yang disebabkan karena dilakukannya acara dengan jumlah orang yang banyak tanpa mematuhi protokol kesehatan yang ada. Padahal, India dapat dikatakan berhasil dalam menurunkan angka kasus positif COVID pada gelombang sebelumnya. Tetapi hal ini justru memicu pertumbuhan kasus COVID pada gelombang kedua. Dampak dari parahnya gelombang 2 di India membuat masyarakat India sangat kesulitan. Hal ini bisa kita cegah agar tidak terjadi di Indonesia dengan mematuhi prokes dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Deskripsi teks. Manusia suka kebebasan, dan akibat pemikiran ini, banyak masyarakat Indonesia melakukan hal seenaknya tanpa berpikir panjang terlebih dahulu seperti di India. Semua bisa melakukan kegiatan bersama dan semua bisa pergi keluar, akan tetapi harus dilandaskan oleh protokol kesehatan. Protokol kesehatan merupakan salah satu cara mudah yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19 dan mencegah adanya lonjakan kasus.
Akan tetapi, masih banyak masyarakat Indonesia yang menyepelekan virus ini. Ada beberapa langkah untuk melakukan protokol kesehatan. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah mencuci tangan dengan benar, menggunakan masker, menjaga daya tahan tubuh, menerapkan physical distancing, serta isolasi mandiri. Kita juga bisa membersihkan rumah supaya lingkungan kita selalu bersih tanpa bakteri. Dengan mencuci tangan yang benar dan lain-lain, kita bisa membunuh bakteri yang ada di dekat kita. Penegasan ulang. Penanggulangan COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan sangat membantu menurunkan kasus baru yang terjadi di Indonesia. Selama pandemi berlangsung, alangkah baiknya kita menuruti dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik, agar diri kita dan orang lain tetap sehat dan tidak terkena virus COVID-19. Dengan begitu, Indonesia bisa cepat pulih dan kita semua bisa kembali beraktivitas secara normal seperti sedia kala. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, bagus. Terima kasih, Janis. Ya, berikutnya minta tolong ditanggapi kelompoknya Livia ya. Minta tolong nomor 3. Livia ya, nanggapi ya. Ya, silahkan, Liv. Iya, Miss. Udah kelihatan belum, Miss? Ya, sudah, Nak. Sudah kelihatan. Oke, selamat pagi Miss Rina, Bapak Ibu dosen, dan teman-teman yang hadir dalam Zoom ini. Hari ini saya mewakili teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan evaluasi kami terhadap presentasi yang sudah diberikan oleh kelompok 3. Evaluasi pertama yang kami berikan terhadap kelompok 3 adalah desain dan tata tulis mereka yang baik. Desain yang mereka buat tidak membosankan dan terlihat menarik, sehingga saya pribadi menjadi lebih penasaran dan lebih terpacu untuk fokus terhadap apa yang mereka sampaikan. Selain itu, mereka juga menuliskan struktur teks yang sesuai dengan urutan, yakni evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Dan evaluasi terakhir yang bisa kelompok saya berikan adalah menyangkut ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan teks tanggapan kritis salah satunya adalah tidak bertele-tele. Kelompok 3 sudah berhasil membuat teks tanggapan kritis yang jelas dan langsung ke poin pokoknya. Kelompok kami, yaitu kelompok 4, memberikan penilaian dan penghargaan yang positif kepada kelompok 3 yang sudah menyusun teks tanggapan kritis mengenai gelombang kedua COVID-19 dengan sangat baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih, Liv. Ya, anak-anak, bagus, tanggapannya bagus, terus presentasinya juga bagus. Silakan kalian kasih reaction-nya. Boleh jempol, boleh tepuk tangan. Bentar. Lanjut, sekarang kita ke kelompok 4. Ya, Aileen ya. Silakan, Din. Kelompok 4. Share screen teman saya. Oh iya, silakan. Kelompok 5 saya minta tolong persiapan nomor 6, Airin untuk nanti menanggapi ya. Selamat semuanya, perkenalkan nama saya Aileen, perwakilan dari kelompok 4, dan pada hari ini saya akan mempresentasikan tanggapan krisis event kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Next. Nah, pada topik hari ini saya akan menjelaskan tentang kritik dan pujian yang telah kami analisa dari video tersebut. Kedua, saya akan menjelaskan tentang rancangan teks tanggapan kritis yang telah kami buat yang berisi evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Next. Pertama, tentunya ada kritik dan ujian yang telah kami analisa. Bahwa Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander K. Ginting, mengatakan bahwa kasus COVID-19 di Indonesia masih pasang surut dan belum pernah mencapai titik terendah. Dan sekarang dilanjutkan dengan lonjakan yang baru atau gelombang kedua. Nah, kritik yang pertama yang kami lihat bahwa pemerintah masih menyoroti banyak masyarakat Indonesia yang masih mengabaikan dalam mendisiplinkan diri untuk menaati protokol kesehatan. Salah satu contohnya adalah banyak dari kita yang masih memakai masker tidak benar, sehingga dapat membuat virus cepat masuk ke tubuh manusia. Di mana saat protokol kesehatan kendor, di sanalah virus cepat menular. Karena sebenarnya virus corona bisa dicegah dengan menaati protokol kesehatan. Kedua, menurut Bapak Diki Budiman, menyatakan bahwa pengetesan, pelacakan, isolasi atau karantina, dan pengobatan, testing, tracing, treatment atau 3T ini adalah salah satu strategi utama dalam mengatasi pandemi COVID-19. Dia pun juga merespon bahwa masih lemahnya pelaksanaan testing virus corona atau 3T di Indonesia yang menyebabkan angka penularan COVID-19 masih mengkhawatirkan. Satgas COVID-19 ini pun juga mengakui bahwa pelaksanaan 3T ini masih belum merata dan belum konsisten. Padahal, testing, tracing, treatment atau 3T ini merupakan fondasi utama keberhasilan sebuah negara dalam mengatasi pandemi.
Selain terdapat kritik, pastinya juga terdapat sisi positifnya, di mana pemerintah Indonesia tidak pernah menyerah, melainkan selalu berjuang dalam menghadapi pandemi ini. Terbukti, pemerintah tidak ada habis-habisnya untuk selalu mengingatkan kita dalam menaati protokol kesehatan dan menghimbau kita untuk tetap di rumah saja atau stay at home mulai dari bekerja, bahkan bersekolah demi keamanan dan kesehatan kita semua. Dan pemerintah juga mengencar vaksinasi untuk memenuhi target herd immunity. Next. Nah, selanjutnya ada rancangan teks tanggapan kritis yang telah kami buat. Yang pertama ada evaluasi. India sekarang ini sedang berada di dalam gelombang kedua dalam kasus virus corona. Menurut ahli, India masih sering melakukan perkumpulan tanpa mematuhi protokol kesehatan. Mereka telah berhasil dalam melewati gelombang pertama, tetapi hal ini membuat penduduk India terlena terhadap protokol kesehatan. Meningkatnya kasus corona di India pastinya tidak menguntungkan bagi siapapun, terutama tenaga medis dan yang sekarang berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan dan mengobati banyak nyawa. Kita sudah tahu bahwa rumah sakit sudah penuh dan tenaga medis pun pastinya kelelahan. Betapa baiknya jika kita bisa belajar dari India dan mematuhi protokol kesehatan. Next. Yang kedua ada deskripsi teks. Melihat dari fenomena COVID-19 di India, jangan sampai kasus COVID-19 di India terjadi di Indonesia. Memang kondisi COVID-19 dan protokol kesehatan ini tidak memungkinkan kita untuk melakukan banyak hal, seperti tidak bisa bertemu dengan teman kita, belajar secara normal, dan orang tua kita pun tidak bisa bekerja dengan normal. Protokol kesehatan ini memang sulit untuk dilakukan, tetapi inilah satu-satunya cara untuk mengurangi kasus COVID-19, menyelamatkan banyak nyawa, dan memperbesar kemungkinan agar semuanya kembali secara normal. Jadi mari kita sama-sama menaati protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan dengan benar, menggunakan masker, menjaga daya tahan tubuh, menjaga jarak, isolasi mandiri, membersihkan rumah, dan melakukan disinfektan secara rutin. Next. Di tahap terakhir ada penegasan ulang. Dengan demikian, untuk mencegah terjadinya penyebaran gelombang kedua virus corona, pemerintah beserta masyarakat Indonesia harus senantiasa menjaga protokol kesehatan dan tetap menjaga pola hidup sehat. Karena susahnya pengobatan penularan virus corona, maka harus dilakukan beberapa pencegahan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu melakukan 3M, mencuci tangan, jaga kesehatan, dan memakai masker. Jadi yuk mari kita sama-sama menaati protokol kesehatan agar negara Indonesia bisa segera cepat pulih. Sekian dari presentasi saya, terima kasih telah mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Aileen, bagus. Yuk, saya minta tolong ditanggapi kelompok 5. Ya, kelompok 5 tadi Airin ya. Ya, silakan Rin. Oke, Miss. Ya, Nak. Apa ini sudah terlihat, Miss? Ya, sudah. Oke. Selamat pagi, Miss Rina, Pak Soleh, dan Bu Yuni. Saya Airin mewakili kelompok 5 akan menanggapi presentasi kelompok 4. Menurut kelompok kami, kelompok 4 sudah berhasil menyusun teks tanggapan kritis dengan sangat jelas dan lengkap. Dalam menuliskan struktur, kelompok 4 juga sudah melakukan dengan benar, mulai dari evaluasi, deskripsi teks, hingga penegasan ulang. Selain itu, kelompok 4 juga sudah menggunakan kalimat deskriptif yang jelas. Kami, kelompok 5, memberikan apresiasi yang positif kepada kelompok 4 yang sudah menyusun teks tanggapan kritis mengenai COVID-19 dengan sangat baik dan lengkap. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, bagus. Airin, anak-anak kita kasih reaction ya untuk kelompok 4 dan 5 yang memberi tanggapan. Ya. Terima kasih anak-anak, kita beri tepuk tangan, bagus. Nah, sekarang kita kelompok terakhir. Kelompok terakhir, saya minta tolong urut 5 dan nanti menanggapi, terus nanti akan mempresentasikan, nanti akan ditanggapi oleh kelompok 1. Kelompok 1 akan ditanggapi nomor 4, Savio. Jadi nanti minta tolong pivot presentasi, Savio nanti menanggapi ya. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit anak-anak, jadi kita ini ya, mungkin agak dipersingkat ya. Semangat ya anak-anak ya. Ya silakan Cliff. Iya baik Miss. Mungkin Irin bisa share screen ya. Iya. Selamat pagi Miss Rina, Bapak dan Ibu dosen dan juga teman-teman yang ada di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya tentang jawaban dari soal-soal yang telah disampaikan sebelumnya, yakni tentang analisis dan teks tanggapan kritis terhadap informasi COVID-19.
Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan nama saya sendiri dan juga anggota kelompok saya. Nama saya Clifford, lalu kelompok saya ada Steve, Evan, Christy Allen, Tiffany, dan juga Irin. Untuk soal yang pertama adalah tentang membuat analisis berupa kritik dan pujian. Kami sudah membuatnya ke dalam bentuk paragraf. Akan saya sampaikan jawaban tersebut. Kabid Penanganan Kesehatan COVID-19, Alexander K. Ginting, mengatakan bahwa kasus COVID-19 di Indonesia masih pasang surut dan belum pernah mencapai titik terendah dan juga dilanjutkan lonjakan baru. Karena kita negara kepulauan yang luas dan besar, maka susah mendefinisikan gelombang kedua. Infeksi berjalan terus dan tidak pernah mencapai titik nol atau titik terendah. Pemerintah sudah semampu memperketat penerapan PPKM Mikro. Saat ini semua perkantoran di Jakarta telah melaksanakan work from home atau yang biasa kita panggil WFH, yaitu sebanyak 75%. Beberapa ruas jalan sudah disekat agar untuk mencegah kerumunan dan jam operasional tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh massa juga sudah dibatasi. Pemerintah juga telah berupaya untuk melakukan vaksinasi. Lalu untuk terkait kedatangan WNA, Bapak Alex menjelaskan bahwa izin hanya diberikan untuk tujuan esensial saja. Jika tidak memenuhi izin dan aturan yang berlaku, maka WNA tidak diperkenankan untuk memasuki wilayah Indonesia. Kejadian WNA yang masuk di Indonesia ini diharapkan masyarakat tidak terpancing untuk melanggar larangan mudik. Larangan mudik Lebaran tetap berlaku demi mencegah lonjakan COVID-19 akibat mobilitas masyarakat. Untuk pujian akan saya katakan dengan lebih terperinci, yakni pemerintah telah berupaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, dan itu merupakan hal yang benar. Pemerintah telah berupaya untuk mengeluarkan peraturan ataupun mensosialisasikan cara-cara pencegahan COVID-19, memperketat PPKM Mikro, memberlakukan WFH, dan lain-lain. Untuk kritik, secara sederhananya pemerintah bisa dikatakan kurang tegas dalam menegakkan peraturan yang ada. Misalnya terbukti dengan masih adanya kemungkinan masyarakat yang mungkin saja melanggar aturan larangan mudik, dan juga bisa dilihat dari segi data, Indonesia masih belum mencapai titik nol dalam kasus COVID-19. Walaupun sudah banyak sekali cara pencegahan yang ada untuk mencegah COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, ke soal yang kedua. Berikut jawaban kami dan saya akan menjelaskannya juga. Jawaban kami tentang evaluasi, deskripsi teks, dan juga penegasan ulang. Evaluasi. Seperti yang kita ketahui, India saat ini sedang dilanda gelombang kedua dalam kasus penyebaran COVID-19. Bahkan terdapat varian virus baru yang muncul di sana. Beberapa faktor atau hal yang menyebabkan masalah ini adalah banyaknya acara dalam jumlah besar yang tidak dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan dengan benar. Warga India banyak yang sudah terlena akan keberhasilan India dalam menurunkan jumlah kasus positif COVID-19. Sehingga banyak masyarakat di sana mulai melakukan aktivitas sehari-hari tanpa menjalankan prokes seperti memakai masker, menjaga jarak, padahal virus corona dapat menyebar dengan begitu cepatnya tanpa disadari. Lalu deskripsi teks. COVID-19 tersebut sudah menjadi sesuatu yang berbahaya dan bahkan semakin sering kita hadapi di keseharian kita, terutama sebagai warga Indonesia. Jika ada orang yang terinfeksi COVID-19, sebaiknya kita melakukan beberapa tindakan berikut supaya keadaan tidak semakin memburuk. Misalnya, yang pertama, Anda bisa menghubungi layanan kesehatan yang bisa menangani situasi COVID-19, sehingga Anda bisa dirawat dan mendapatkan informasi lebih baik tentang COVID. Lalu jangan lupa juga untuk mengecek apa benar Anda terinfeksi COVID-19 dengan berbagai tes yang sudah ada, misalnya seperti melakukan tes swab. Lalu, kedua, Anda bisa mengkarantina mandiri. Janganlah pergi ke kantor, sekolah, atau tempat-tempat umum lainnya, sehingga tidak membahayakan orang lain. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan masker sehingga tidak membuat orang lain tertular.
Dan yang terakhir adalah tentang penegasan ulang. Mengingat kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia yang kini mengalami peningkatan kasus aktif, sebaiknya kita terus disiplin melakukan protokol-protokol kesehatan yang ada. Hal-hal mendasar harus sudah menjadi kebiasaan dalam aktivitas sehari-hari kita, seperti menjaga kebersihan, memakai masker, menjaga jarak, menjaga kesehatan tubuh kita. Jika kita melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, saya yakin bahwa Indonesia akan mampu segera bangkit dari gelombang kedua penyebaran COVID-19 ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan dan tim saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Cliff dan kelompok. Langsung ditanggapi saja kelompoknya Savio ya, Saf. Minta tolong mungkin segera share screen ya. Ya, terima kasih sudah share screen proses ya. Bagi Miss Rina, teman-teman dan dosen pembimbing Miss Rina, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan atau evaluasi terhadap kelompok 5. Jadi tanggapan dari kelompok kami, menurut kami kelompok 5 berhasil menjelaskan analisa dalam teks tanggapan kritis mereka dengan jelas dan penuh dengan detail. Teks tanggapan kritis milik mereka juga sudah memiliki struktur yang benar dan berurutan, yaitu pertama evaluasi, deskripsi teks, lalu penegasan ulang. Dari yang kami perhatikan, persiapan kelompok 5 dalam menjelaskan analisa berupa kritik dan pujian dan menulis teks tanggapan kritis sudah terlihat matang. Lalu pemakaian kalimat aktif, kalimat penilaian, dan kalimat deskriptif sudah sangat jelas. Itu saja tanggapan dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih anak-anak. Kita beli reaction ya anak-anak ya. Kita kasih tepuk tangan untuk anak-anak. Oke. Bagus, anak-anak. Jadi secara keseluruhan kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah presentasi dengan baik, kalian sudah memahami dengan baik. Secara keseluruhan kalian sudah mengerti, cara menganalisis tahu mengerti, sudah betul, bagus, menilai juga sudah benar dan bagus. Jadi intinya adalah keseluruhan kalau dirangkum, COVID ini tidak hanya tanggung jawabnya pemerintah, tapi kita juga harus punya tanggung jawab ikut serta memutus mata rantai dengan yaitu mematuhi protokol kesehatan. Gitu ya anak-anak. Waktunya pas masih ada 4 menit. Kita simpulan dulu, habis itu kita doa. Nanti Misin akan pimpin dalam doa. Yuk, saya minta tolong mungkin 1 atau 2 anak menyampaikan simpulan akhir dari kalian. Ya, siapa? Sukarela, silakan. Ya. Saya, Miss. Oh iya, silakan Del. Dari materi menulis teks tanggapan kritis hari ini, saya belajar untuk melihat segala sesuatu dari banyak sudut pandang. Saya juga belajar bahwa COVID-19 ini adalah pandemi dalam skala global dan kita tidak bisa saling menyalahkan, melainkan kita harus berusaha untuk memutuskan mata rantai secara bersama-sama dengan cara taat pada peraturan pemerintah. Jika kita semua taat tanpa harus menunggu instruksi dari pemerintah, maka kita dapat lebih cepat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya, bagus. Terima kasih, Dah. Yuk, 1 lagi. Kita kasih reaction untuk Adil ya. Yuk, 1 lagi yuk. Habis itu kita doa penutup. Ya. Saya, Miss. Oh ya, silakan, Steve. Ya, dari materi hari ini, saya belajar menulis teks tanggapan kritis itu dengan lebih objektif, melihat dari banyak sudut pandang, dan pandemi ini itu nggak harus dimaknai secara negatif semua, tapi kita juga bisa melihat dari sudut pandang yang lebih positif. Karena cara pandang kita yang negatif dan penuh kekhawatiran itu kan nggak bisa mengubah apapun, tapi dengan cara pandang yang lebih positif, kita bisa punya kesadaran untuk lebih menjaga kesehatan dan selalu taat akan protokol kesehatan, serta tanggung jawab kita itu nggak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Dan cara kita peduli adalah memulai hidup sehat ya dari diri kita sendiri, Miss. Ya, bagus, pintar. Anak-anak kita kasih tepuk tangan untuk Steve dan juga Adele. Bagus anak-anak, hari ini kalian sudah belajar dengan baik, menyimpulkan, mempresentasikan, memahami dengan baik. Kiranya kita terus bisa menjaga kesehatan dan diberi kesehatan sama Tuhan ya. Kita tutup dalam doa ya anak-anak, kita bersatu dalam doa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Bapa jika pembelajaran kami boleh berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Terima kasih atas rahmat kasih-Mu Bapa, kiranya setiap ilmu yang anak-anak kami dapatkan juga hamba-Mu sampaikan Bapa boleh menolong mereka untuk lebih peduli lagi terhadap lingkungan sekelilingnya Tuhan. Untuk sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pimpin kami.
Berdoa untuk Ibu Yuni dan Bapak Soleh, Bapak yang harus melanjutkan tugas tanggung jawab. Beliau berdoa, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, sehingga boleh menyelesaikan tugas hari ini dengan baik, boleh menyelesaikan tanggung jawab beliau berdoa dengan baik. Berdoa untuk salah satu anggota keluarga dari Ibu Yuni yang sedang sakit, Tuhan yang urapi, Tuhan yang pulihkan Bapak, kiranya kesembuhan yang dari Tuhan boleh menolong, sehingga boleh segera pulih, kembali beraktivitas seperti biasa. Kiranya pertolongan dokter dan juga obat-obat yang diminum Bapak, boleh menolong untuk pemulihan Bapak. Sungguh kami bersyukur untuk kehadiran Bu Yuni dan Pak Soleh, Bapak yang banyak membimbing hamba-Mu. Untuk anak-anak kami, Tuhan berkati Bapak, dalam masa remaja mereka, jauhkan dari yang jahat Tuhan. Kiranya Tuhan perlengkapi mereka, dampingi mereka terus panjang umur hidup mereka Bapak. Juga berkati setiap usaha baik dari keluarga mereka masing-masing Tuhan. Tuhan juga berkati hamba-Mu boleh menjadi guru yang baik, yang bisa menjadi teladan bagi anak-anak kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Bapak Soleh, Ibu Yuni, terima kasih. Terus kalian bisa kita stop recording ya, Jessica, Farel, kayak gitu. Habis ini nanti kita foto bersama ya. Ini saya stop dulu ya anak-anak ya. Bu Yuni, Pak Soleh, saya stop.